warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang percabangan dengan struktur if. Nah, nanti kita akan membahas dua tipe dari struktur if, yaitu if else dan if else if dan else. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah dilakukan praktikum, siswa diharapkan mampu untuk menerapkan struktur dari if. Makanya struktur itu adalah struktur if else dan if else else if. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas materinya. Jadi, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa materi hari ini adalah percabangan. Nah, kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Percabangan. Jadi, di sini saya mengambil dua contoh, yang mana yang contoh pertama itu adalah satu kondisi, percabangan dengan satu kondisi, dengan satu statement, dan yang kedua percabangan dengan satu kondisi dengan menggunakan dua statement. Ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang pertama, nah, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Nah, jadi kondisinya adalah jika hari hujan, maka saya membawa payung, itu statementnya. Kemudian yang kedua, jika hari hujan, ini adalah kondisinya, statementnya, maka saya membawa payung, statement yang pertama. Nah, jika tidak, ini statement yang lain muncul, saya membawa topi. Jadi perhatikan perbedaan dari kedua contoh ini. Nah, yang membedakan adalah yang pertama, jika kondisinya hari ini hujan, maka saya membawa payung. Jadi kalau tidak membawa payung, maka tidak ada output atau tidak ada lagi hasil yang muncul selain saya membawa payung. Nah, kalau yang kedua, perbedaannya adalah jadi jika hari hujan, saya membawa payung, itu statement yang pertama. Tetapi kalau saya tidak membawa payung, maka statement yang kedua muncul, yaitu saya membawa topi. Ya. Jadi dari contoh yang di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa percabangan itu adalah suatu pernyataan yang dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi, jika kondisi terpenuhi, maka statement akan muncul. Nah, tetapi jika kondisi tidak terpenuhi untuk yang percabangan satu kondisi satu statement, maka tidak ada statement yang lain yang muncul. Berarti hanya sampai di situ ya. Tetapi kalau menggunakan dua statement, maka statement yang lainnya yang akan muncul jika kondisi tidak terpenuhi. Itu adalah percabangannya. Jadi yang namanya percabangan itu adalah ada statement yang lain yang muncul. Itu namanya percabangan. Ya, jadi percabangan yang akan kita bahas itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang pertama adalah tipe if else. Nah, yang kedua adalah if else if else. Nah, jadi mungkin ada yang ya, jadi untuk penelitiannya kita bisa menggunakan satu kondisi satu statement, bisa juga satu kondisi dua statement. Itu opsional, tergantung kita membuat programnya seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan membuat satu kondisi dengan dua statement untuk yang tipe yang pertama. Nah, ingat berikutnya itu adalah if kondisi, kemudian statementnya harus diikuti dengan else, statement 1, kemudian di bawahnya statement 2 jika menggunakan dua statement.
Nah, untuk yang tipe yang kedua, pseudocode-nya adalah kondisi kemudian pause. Ya, untuk pseudocode tipe yang kedua, if, else, saya pindah ke sini. Pseudocode-nya adalah jika kondisi. Jadi kita beri kondisi, kemudian kita berikan else if, perintah else if, kemudian diikuti dengan statement satu. Ini ada diperhatikan baik-baik ya. Di sini ada kondisi menggunakan struktur if, kemudian diikuti oleh kondisi, lalu else if, kemudian diikuti dengan statement satu. Maksudnya adalah jika kondisi terpenuhi maka muncul statement satu. Nah, jika kondisi satu tidak terpenuhi maka muncul statement yang lain. Nah, kita berikan di sini statement yang kedua. Kalau menambahkan dua statement dalam satu perintah boleh. Itu boleh ya. Jadi ini adalah opsional tergantung dari kebutuhan. Ini. Kemudian untuk statementnya jangan lupa selalu membuka dengan huruf kurawal. Kemudian di akhir statement diberikan huruf kurawal tutup. Sama seperti yang di struktur yang kedua, harus diberikan huruf kurawal buka, kemudian huruf kurawal tutup untuk akhir statement. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas materinya. Jadi, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa materi hari ini adalah percabangan. Nah, kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Percabangan. Jadi di sini saya mengambil dua contoh, yang mana yang contoh pertama itu adalah satu kondisi percabangan dengan satu kondisi dengan satu statement, dan yang kedua percabangan dengan satu kondisi dengan menggunakan dua statement. Ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang pertama, nah jika hari hujan maka saya membawa payung. Nah, jadi kondisinya adalah jika hari hujan, maka saya membawa payung, itu statementnya. Kemudian yang kedua, jika hari hujan, ini adalah kondisinya, statementnya, maka saya membawa payung, statement yang pertama. Nah, jika tidak, ini statement yang lain muncul, saya membawa topi. Jadi perhatikan perbedaan dari kedua contoh ini. Nah, yang membedakan adalah yang pertama, jika kondisinya harinya hujan, maka saya membawa payung. Jadi kalau tidak membawa payung, maka tidak ada output atau tidak ada lagi hasil yang muncul selain saya membawa payung. Nah, kalau yang kedua, bedanya adalah jadi jika hari hujan, saya membawa payung. Itu statement yang pertama. Tetapi kalau saya tidak membawa payung, maka statement yang kedua muncul, yaitu saya membawa topi, ya. Jadi dari contoh yang di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa percabangan itu adalah suatu pernyataan yang dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka statement akan muncul. Nah, tetapi jika kondisi tidak terpenuhi untuk yang percabangan satu kondisi satu statement, maka tidak ada statement yang lain yang muncul. Berarti hanya sampai di situ ya. Tetapi kalau menggunakan dua statement, maka statement yang lainnya yang akan muncul. Jika kondisi tidak terpenuhi, itu adalah percabangannya. Jadi yang namanya percabangan itu adalah
ada statement yang lain yang muncul. Itu namanya percabangan. Dari penjelasan yang tadi, berikut materi yang lebih jelasnya, yang mana struktur dari atau tipe dari if else itu adalah mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya benar. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kondisinya benar, maka statement yang pertama akan muncul. Tetapi jika kondisinya tidak benar atau kondisinya tidak terpenuhi, maka muncul statement yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan langsung menggunakan aplikasi C++. Nah, jadi seperti biasa kita akan menghentikan dulu header dari program yang akan kita buat. Jadi sebelumnya ini sudah saya siapkan lembar kerja kosong di Visual Studio C++. Jangan lupa selalu sebelumnya membuat folder agar pada saat membuka new project, sisa kita memilih folder yang akan kita tempati untuk menyimpan file yang akan kita buat. Nah, ini kita buat headernya. Include. Ini header untuk program seperti umumnya ya. Jadi semua program yang ada di Microsoft C++ ini sama ya semuanya. Kecuali kalau kita menambahkan perintah yang lain di dalam program, baru kita menambahkan header yang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kenapa saya menggunakan ini di sini? Ini adalah untuk inisialisasi karena sebentar tipe data yang akan saya gunakan adalah tipe data integer. Tapi jika Anda menggunakan tipe data lebih dari satu, maka ini fungsi yang ada di samping main ini harus menggunakan void ya. Artinya void di sini adalah dapat menginisialisasi atau dapat mengenal tipe data di dalam program itu ada lebih dari satu tipe data. Tuh. Jangan lupa membuka kurung kurawal sebagai begin. Nah, jadi kalau Anda ingin menuliskan apapun, misalnya di sini mau ditambahkan judul program, boleh. Ini tidak ada berpengaruh ke outputnya nanti. Misalnya di sini saya menuliskan program atau ya program dengan program if dengan struktur if else. Ini jangan lupa tutup lagi. Kemudian tutup. Nah, di sini kita akan inisialisasi tipe datanya. Nah, saya akan membuat program yang mana program ini kita akan memasukkan angka dan dia akan mengenal angka yang dimasukkan itu bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi untuk variabelnya kita gunakan variabel angka. Ini opsional juga, sesuai kebutuhan bisa menggunakan angka, nilai, atau bilangan. Kemudian variabel yang lain yang kita butuhkan adalah negatif. Kemudian variabel yang terakhir adalah positif. Kemudian karena kita nanti akan menginput angka, jadi ini harus
inputkan perintah output, kemudian kita menambahkan statement, masukkan, atau ya kita tambahkan, silahkan masukkan angka ya, ini sesuai kebutuhan, silahkan masukkan angka, tutup. Karena kita di sini ada perintah output dan ada statement silahkan masukkan angka, jadi harus diikuti dengan perintah input. Nah, saran saya jika penulisannya untuk menghindari error dalam pengetikan atau error pada saat debug, ini Anda harus menuliskan boleh 1 huruf saja atau 2 huruf. Ini kan nanti akan otomatis muncul perintahnya seperti ini. Silahkan diklik 2 kali. Karena kalau kita masukkan secara manual biasanya itu lebih rentan dengan tipografi atau kesalahan penulisan. Jadi ambil yang secara otomatisnya fill in. Kemudian masukkan variabelnya, ini kan angka yang mau dimasukkan ya, jadi harus sama dengan yang ada di atas yang ini. Nah, kalau di atasnya menggunakan huruf kapital, berarti di proses atau di tengah dari program penulisan variabel di tengah program juga harus menggunakan huruf kapital sesuai dengan penulisan variabel ya. Ini kita menuliskan angka. Jadi kalau sudah terinisialisasi di atas, maka otomatis ketika kita menuliskan di tengah-tengah program maupun di akhir program, dia akan otomatis muncul. Kita tinggal klik 2 kali seperti ini, kemudian tutup dengan titik koma. Nah, setelah itu kita tambahkan kondisi if. Nah, di sini true kita ganti dengan kondisinya variabel yang ada di atas adalah angka. Kemudian kondisinya jika angka, maksudnya di sini adalah angka yang dimasukkan kurang dari 0, maka nih jangan lupa dibuka dengan kurung kurawal, maka perintah output angka yang Anda masukkan adalah bilangan negatif. Nah, di sini kita perlu supaya silahkan kata statement silahkan masukkan angka. Ini tidak satu baris dengan angka yang dimasukkan adalah perlu kita tambahkan perintah enter yaitu \n. Kemudian lanjut lagi dengan karena kita menggunakan tipe if else, jadi kita tambahkan pertanyaan yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah jika angka kurang dari 0. Jadi angka jika kita masukkan kurang dari 0, maka statement yang akan muncul adalah statement yang pertama ini. Nah, tetapi jika tidak terpenuhi, maka muncul statement yang lain, yaitu angka yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Nah, setelah ini karena programnya sudah selesai, kita tambahkan di sini program selesai. Kita tambahkan program selesai. Ini opsional ya, jadi sesuai kebutuhan.
Tambahkan di sini program. Jangan lupa sebelumnya kita tambahkan \n. Program selesai. Kemudian sistem pause. Sistem pause. Kenapa perlu menambahkan sistem pause? Ya, jadi fungsi sistem pause di sini adalah untuk menjedah program pada saat tampil di kotak dialog output atau di command prompt. Jadi ini fungsinya untuk menjedah program yang tampil. Kemudian kita tuliskan return. Return di sini berfungsi untuk mengembalikan program awal. Jadi maksudnya adalah saat kita running kan muncul di kotak dialog command prompt. Nah, setelah selesai dieksekusi, fungsi return di situ bekerja, yaitu mengembalikan ke program awal. Nah, setelah selesai, pastikan bahwa di bawah, di akhir dari program itu telah kita tutup menggunakan kurung kurawal. Kemudian dicek apakah sudah tidak ada yang bergaris warna merah atau belum. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi yang bergaris warna merah, kita bisa running dengan menggunakan tombol F5 atau bisa dengan cara klik local Windows debugger. Kita gunakan F5, kemudian tekan yes. Nah, jika muncul seperti ini berarti ada error. Nah, kalau ada error berarti ini kita harus menambahkan 0 karena di atas ini ada pemisalan. Jadi di atas ini kan ada menginput angka. Nah, di sini harus kita tuliskan pemisalan. Jadi dimisalkan angka yang belum variabel yang belum ada nilainya di dalam program, maka perlu ditambahkan 0 di sini sebagai pemisalan. Karena kan nanti angka akan muncul ketika kita sudah menginput di command prompt. Ini jangan lupa di save. Nah, seperti ini. Nah, jadi nah ini seperti yang saya bilang tadi, karena dalam program kita belum menuliskan program enter di depan silahkan. Jadi di outputnya muncul satu baru seperti ini. Kita edit dulu di awal, di sini kita edit, kita tambahkan di sini \n. Boleh di sini, boleh juga di bawah, boleh di depan silahkan masuk ini. Kemudian kita tutup, jangan lupa save. Kita jalankan ulang. Nah, ini seperti ini ya. Kita coba memasukkan angka negatif ya. Apa betul pernyataan yang akan muncul adalah bilangan negatif? Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah betul. Nah, ini kita akan menerapkan untuk tipe yang kedua, yaitu dengan 2 kondisi 3 statement. Langsung saja, ini tadi sebelumnya sudah saya buatkan nih headernya seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah kita akan menuliskan judul dari program tersebut. Judulnya adalah program if atau program percabangan dengan tipe if, else if, else. Nah, kemudian kita inisialisasi untuk tipe data karena ini
program yang akan saya buat adalah tipe data angka, numerik, perhitungan, maka saya menggunakan integer. Tetapi jika Anda menggunakan tipe data yang mana outputnya nanti itu adalah desimal atau pecahan, maka tipe data yang dipakai adalah floating ya, atau float. Nah, tapi karena saya nanti akan saya butuh bilangan bulat, jadi saya gunakan integer. Nah, di sini variabel karena saya mau membuat program numerik aritmatik atau perhitungan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah mencari nilai rata-rata dari nilai tugas, kemudian nilai UTS dan nilai UAS, maka variabelnya di sini saya mau menuliskan nilai tugas tugas 1, kemudian tugas 2, kemudian UTS, nilai UTS. Ingat untuk penulisan variabel itu jika terdiri dari dua kosakata, maka tidak boleh tidak boleh mengandung spasi, tetapi bisa dipisahkan dengan underscore. Kemudian nilai UAS. Nah, jika Anda menggunakan huruf kapital di inisialisasi variabel, maka di dalam proses juga nanti harus mengikut dengan menggunakan huruf kapital. Untuk lebih mudahnya kita gunakan huruf kecil saja ya. Nah, selain dari nilai yang kita inputkan, kita membutuhkan variabel total. Jadi kita membutuhkan variabel total atau variabel rata-rata. Jadi ini sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin mengambil nilai total, berarti variabelnya juga harus diinisialisasi total. Tetapi kalau langsung mengambil nilai rata-rata, maka yang diinisialisasi adalah nilai rata-rata. Jadi kita gunakan di sini nilai rata. Nah, jadi di sini kita akan masukkan untuk ini kan kita akan menginput nilai. Jadi yang pertama adalah kita menuliskan perintah output. Kita menuliskan perintah output. Nah, ini jangan lupa di atas kita tambahkan perintah enter, kemudian ini jangan lupa ditutup. Nah, kalau ada input berarti kita harus memasukkan perintah input. Perintah input, jadi masukkan angka, maaf di sini karena kita pakai nilai tugas, jadi masukkan nilai tugas 1. Nilai tugas 1. Kemudian kita panggil variabel tugas 1. Tugas 1 seperti ini. Kemudian ini bisa kita copy dari atas untuk yang seterusnya. Ini karena ini tugas 1 tadi, kita ganti dengan tugas 2. Kita panggil variabel tugas 2. Kemudian ini jangan lupa ditutup. Ini kita bisa copy dari sini. Kita copy dari sini. Kemudian kita ganti dengan UTS. Di bawah sini juga kita ganti dengan UTS. UTS, nilai UTS ya, maaf. Nilai ini harus sesuai dengan yang ada di atas, nilai UTS. Kemudian ini kita copy lagi. Kita copy dengan nilai UAS. Di bawah berarti kita ganti nilai UAS.
Nah, dari sini setelah kita inputkan semuanya, kita masuk ke proses perhitungan. Nilai rata kita panggil lagi nilai rata. Nilai rata sama dengan seperti perhitungan yang pada umumnya. Kita hitung untuk variabel tugas 1 tambah variabel tugas 2 tambah variabel nilai UTS, kemudian variabel nilai UAS. Nah, karena kita jadi untuk menghitung rata-rata itu adalah menjumlahkan variabel, menghitung total. Nah, setelah dijumlahkan dibagi dengan berapa variabel yang telah diinput. Karena ada 4 variabel, jadi kita bagi 4 seperti ini. Kemudian setelah dihitung, ini kan belum tampil ya, ini baru proses perhitungan. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata untuk tampil, maka kita perlu menampilkan nilai rata-rata dengan cara menuliskan di bawah perintah output, kita panggil hasil dari nilai rata-rata. Di sini kita panggil. Setelah itu kita tuliskan nilai rata-rata adalah nilai rata-rata Anda adalah, nah, ini kita pakai sama dengan, di sini kita pakai sama dengan, kemudian di sini kita tambahkan, kita panggil. Jadi dari yang tadi ini kan ini kita tidak menginput lagi, tetapi di outputnya nanti otomatis dia akan memanggil dari line yang di atasnya, dari hasil perhitungan nilai rata. Jadi ini kita harus panggil di sini. Untuk memanggilnya kita harus memasukkan nilai rata sesuai dengan variabelnya seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita berikan kondisi. Nah, kita masuk ke pemberian kondisi. If, jika kondisinya, kita kasih predikat ya. Jadi dari nilai rata-rata yang tadi kita kasih kondisi atau kita kasih predikat. Jika nilai rata, kita kasih nilai rata. Jika nilai rata di atas dari 85, maka predikat yang diberikan adalah, kita tuliskan perintah output. Kita tuliskan perintah output nilai Anda atau predikat nilai Anda adalah A atau sangat memuaskan. Nah, ini adalah kondisi pertama dengan statement yang pertama. Ini adalah kondisi pertama dengan statement yang pertama. Selanjutnya ini jangan lupa ditutup. Kita akan memasukkan kondisi yang kedua, yaitu else if. Jika tidak, maka ini statement yang kedua. Statement yang kedua akan muncul. Kita masukkan statement yang kedua. Di sini kita berikan kondisi nilai rata. Jadi kita pakai dua kondisi nilai rata. Jika lebih dari 70 ya, kita kasih predikat B memuaskan. Nah, di bawahnya, jadi ini sudah ada dua kondisi dengan dua statement.
Nah, di bawahnya kita beri pernyataan atau statement jika kedua kondisi tidak terpenuhi. Kita pakai statement yang lain. Statement yang lain adalah yang ketiga, kita gunakan predikat C atau nilai Anda di bawah standar. Di bawah standar. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa menuliskan sistem pause program. Ingat, kita tuliskan dulu cout program selesai. Cout program selesai. Jangan lupa beri tombol perintah enter. Kemudian kita berikan sistem untuk penjeda. Kemudian kita kembalikan dengan fungsi return. Jangan lupa di bawahnya kita kasih kurung kurawal tutup sebagai penutup program. Nah, ini seperti ini. Jika sudah selesai, silahkan mengecek kembali untuk line-line mana yang error, karena biasanya kan ditandai dengan garis warna merah. Nah, jadi untuk perbedaan yang pertama dengan program pertama dengan program kedua sudah sangat jelas ya. Kalau yang sebelumnya tadi di atas hanya menggunakan satu kondisi dengan dua statement, kalau yang ketiga ini kita gunakan dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama adalah jika nilai lebih dari 85, maka statement yang akan muncul adalah predikat nilai Anda adalah A atau sangat memuaskan. Nah, itu jika kondisi pertama. Jadi jika nilainya di atas 85, statement ini yang akan muncul. Nah, jika jadi kita berikan kondisi yang kedua. Nah, jadi jika nilainya bukan 85, namun jika dia lebih dari 70, maka statement yang akan muncul atau output yang akan muncul adalah predikat nilai Anda B atau memuaskan. Tuh. Nah, namun jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, misalnya nilai yang kita input adalah 50, maka statement yang ketiga yang akan muncul yaitu predikat nilai Anda C atau di bawah standar. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kondisinya ada dua dengan statement 3. Untuk outputnya, mari kita running programnya. Nah, jadi kita setelah selesai, mari kita running programnya. Jadi kita setelah selesai, mari kita running programnya. Ya, seperti ini ya, tidak ada lagi yang error. Kita coba dulu dengan predikat A. Kita coba dengan predikat A. Kita masukkan nilai 85, nilai tugas 1, nilai tugas 2 85, nilai UTS 85, kemudian nilai UAS 90. Nah, jadi predikat nilai Anda adalah A. Jadi nilai predikat Anda adalah A. Nah, sudah betul, berarti program selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk output dengan statement yang kedua. Kita masukkan nilai 70, 75, kemudian 70, 70. Nah, jadi programnya yang muncul adalah predikat nilai B atau memuaskan karena nilainya di atas dari 70. Nah, yang terakhir kita akan coba untuk statement yang ketiga. Kita inputkan nilai di bawah standar 50, 40, kemudian 50, 40. Nah, yang muncul adalah predikat nilai Anda adalah C atau di bawah
standar. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk tipe yang kedua adalah telah kita praktekkan untuk tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Sudah jelas sekali perbedaannya di mana. Mudah-mudahan setelah ini, setelah menonton video pembelajaran ini, Anda dapat menerapkan untuk tipe if else, kemudian tipe yang kedua adalah if else. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya, yang mana untuk perbedaannya terletak pada kondisi dan jumlah kondisi dan jumlah statement. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk yang menonton. Dan setelah ini saya harapkan Anda dapat menerapkan struktur percabangan baik itu if else maupun if else. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.